Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang pekan lalu sudah membahas tentang ruang vektor umum ya. Jadi sedikit saya singgung dulu bahwa yang disebut dengan ruang vektor secara umum gitu ya, itu adalah suatu himpunan yang tak kosong yang di dalamnya itu didefinisikan penjumlahan dan juga perkalian. Saya ingatkan kembali bahwa kata-kata penjumlahan dan perkalian ini bisa jadi berbeda gitu ya, makanya dikasih tanda kutip. Maksudnya berbeda apa? Berbeda dari yang biasa kita temui, atau ini biasa disebut dengan penjumlahan atau perkalian standar. Ya, jadi kalau penjumlahan dan perkalian standar itu cara menjumlahkan dan cara mengalikannya sama seperti yang biasa kita kenal. Nanti mungkin kita akan melihat bagaimana penjumlahan ataupun perkalian yang didefinisikan tidak seperti biasa yang kita lakukan. Tapi di sini kemarin kita juga masih melakukan operasi-operasi yang standar ya. Nah, dia dikatakan ruang vektor kalau himpunan yang di dalamnya ada operasi penjumlahan dan perkalian tersebut itu memenuhi ada 10 sifat ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan suatu himpunan itu dia merupakan ruang vektor, atau kita ingin mengetahui apakah suatu himpunan merupakan ruang vektor atau bukan, kita harus memeriksa setiap sifat ini. Jadi ada 10 sifat. Tapi seandainya pada saat sifat pertama itu sudah kita ketahui dia tidak terpenuhi, jadi kalau sifat pertama tidak terpenuhi, maka otomatis semua sifat yang lainnya tidak perlu kalian tunjukkan. Kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa dia bukan merupakan ruang vektor. Gitu ya. Jadi apabila ada salah satu sifat saja dari ke-10 sifat ini yang tidak berlaku, maka itu akan membuat dia bukan merupakan suatu ruang vektor. Kemudian ada contoh-contohnya, beberapa contoh sudah kita bahas kemarin di kelas, kemudian tugasnya juga sudah saya berikan. Nah, untuk yang ini bisa kalian coba sendiri ya, nanti pada saat memang menemui kendala pada saat pengerjaannya silakan dikonsultasikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan subruang. Subruang itu adalah subhimpunan dari ruang vektor. Ya, subhimpunan dari ruang vektor yang juga dia merupakan ruang vektor. Jadi kalau saya bisa gambarkan secara gambaran kasarnya saja gitu, misalkan saya punya ini itu adalah ruang vektor, ini adalah ruang vektor, gitu ya, ruang vektor. Maka yang disebut kalau di sini di dalamnya ada kelas atau ada bagian kecil gitu ya dari ruang vektor tersebut, ini disebut dengan subruang. Nah, syarat dia menjadi subruang gitu ya, tidak bisa jadi saya di ruang vektor ini saya mengumpulkan beberapa elemen gitu ya yang ada di ruang vektor, saya kumpulkan, bisa saja seperti itu. Dia apa bedanya? Ya ini bisa jadi bukan subruang, yang ini subruang. Jadi tidak semua subhimpunan lah ya, subhimpunan dari ruang vektor itu disebut dengan subruang. Kapan dia disebut subruang? Pada saat dia merupakan subhimpunan dari ruang vektor dan dia juga merupakan ruang vektor. Artinya selain dia berada di dalam ruang vektor tersebut, semua sifat yang 10 sifat tadi juga harus berlaku di sini. Gitu ya. Nah, kalau yang ini dia bisa saja saya cuma sekedar mengumpulkan beberapa elemen dari ruang vektor, tapi dia tidak harus memenuhi 10 sifat. Nah, itu hanya sebagai subhimpunan namanya. Jadi subhimpunan dengan subruang bedanya di situ. Jadi subruang itu subhimpunan yang dia merupakan ruang vektor. Gitu ya. Nah, jadi definisi formalnya yaitu misalkan W itu ada himpunan bagian atau subhimpunan dari V yang merupakan ruang vektor yang memuat setidaknya satu vektor. Jadi dia tidak boleh merupakan vektor vektor yang tidak ada isinya atau tak kosong ya. Jadi merupakan himpunan yang tak kosong. Kemudian W dikatakan subruang dari V, W dikatakan subruang dari V jika W sendiri merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan di ruang vektor V.
Jadi kalau operasi penjumlahan dan perkaliannya yang digunakan standar, maka yang W juga dipakainya itu adalah operasi penjumlahan dan perkalian standar. Nah, sebelum kita bahas contoh, saya ingin mencoba menuliskan bagaimana gitu ya mau menunjukkan suatu subhimpunan adalah subruang. Nah, bisa kalian bayangkan apabila yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan subhimpunan ini hanya berdasarkan definisi ini saja. Kita harus menunjukkan bahwa dia subhimpunan, ya. Jadi kita harus tunjukkan dulu bahwa himpunan itu memang betul-betul ada di V. Jadi kita kalau mau menunjukkan subhimpunan suatu himpunan itu adalah subruang dari suatu ruang vektor, kita harus tunjukkan yang pertama dia harus merupakan himpunan bagian atau subhimpunan dari ruang vektor tersebut dan juga tidak kosong, ya, bukan merupakan himpunan kosong. Seperti yang kemarin kita lakukan gitu ya. Bagaimana menunjukkan bahwa suatu himpunan tidak kosong, yang dilakukan juga mirip. Nah, kemudian kita harus tunjukkan bahwa himpunan tersebut merupakan memenuhi sifat-sifat ruang vektor 10. Jadi kita harus melakukan setidaknya 12 langkah. Nah, bisa kita bayangkan gitu ya, apa yang akan kita hadapi pada saat ingin membuktikan subruang, yaitu kita harus membuktikan 12 langkah gitu, dan itu akan sangat beresiko dalam kalau kita melakukan kesalahan dalam satu langkah gitu ya, kesananya akan salah terus. Udah gitu repotnya ya karena ada 12 langkah yang harus kita tunjukkan. Kalau memang dia bukan subruang, mungkin kita cukup cari satu langkah yang kira-kira menurut kita tidak berlaku, tapi kalau dia betul subruang ada 12 langkah yang harus kita tunjukkan. Nah, itu akan sangat merepotkan. Nah, untuk itu di sini ada satu sifat yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa W itu adalah subruang dari ruang vektor. Jadi kita cukup menunjukkan, kalau kita mau menunjukkan W itu adalah subruang dari V, maka yang pertama harus kita tunjukkan adalah W-nya itu tidak kosong, dan W itu merupakan subhimpunan dari V yang memenuhi dua sifat ini saja cukup. Jadi yang kita perlukan hanya 4 langkah. Tapi ingat, cara ini hanya bisa dilakukan untuk subruang. Kalau kita mau menunjukkan bahwa dia ruang vektor, mau nggak mau harus pakai 10 langkah yang kemarin ya. 10 tambah berapa tuh? 11 ya, sama tak kosong. Ya, atau supaya lebih sederhana, saya coba tuliskan ulang kalimat dari sifat yang tadi gitu ya. Jadi, misalkan W itu adalah subhimpunan dari ruang vektor V. Nah, maka dia disebut atau enggak, kita fokusnya ke sini saja. Syarat suatu himpunan W itu disebut subruang kalau yang pertama dia tak kosong atau dia bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, dia merupakan subhimpunan dari V-nya, subhimpunan dari ruang vektor yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, kita harus menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Atau dengan kata lain, kalau saya ambil dua anggota sembarang di W, maka akan berakibat penjumlahannya juga akan ada di W. Ya, merupakan anggota W, bukan V ya, hati-hati. Kalau ruang vektor, kalau kita memberikan V-nya ruang vektor, kita tunjukkan di V-nya ini, kita tunjukkan bahwa semua yang kita ambil itu juga hasil penjumlahannya ada di situ juga, yaitu di W, bukan di V. Nah, kemudian yang terakhir, kalau untuk suatu vektor U yang ada di W, kemudian skalar K, maka perkalian antara K dengan U harus ada di W. Seandainya keempat sifat ini berlaku pada himpunan W, maka W disebut subruang dari V. Ya. Nah, contoh yang ini saja dulu ya, yang pertama. Tunjukkan bahwa W yang isinya himpunan matriks yang ukurannya 2x2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah merupakan subruang. Nah, kita seperti biasa ya, tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi diketahui W itu adalah isinya himpunan matriks ukuran 2x2 nih. Saya tulis 2x2 dulu, A, B, C, D.
ya. Nah, kemudian ada syarat tambahan, setiap unsur diagonalnya adalah 0. Artinya yang ini harus saya hapus, harus jadi 0. Nah, ini jadi 0. Gitu ya. Ini boleh jadi BC, boleh jadi A. Namanya bebas. Kalau di slide di sini dipakai tanda A gitu ya. Nah, kemudian apa? Udah aja isinya cuma ini aja. Oke. Ya. Atau di sini bisa saya tambahkan bahwa AB anggota real. Ya, jadi biasanya kalau tidak diketahui kita asumsikan bahwa elemen-elemen di situ adalah real. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan apa? Akan ditunjukkan bahwa W itu adalah subruang. Subruang dari apa? Subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Subruang dari ruang vektor matriks ukuran subruang ruang vektor matriks ukuran 2 kali 2. Nah, langkah yang pertama nih ya. Langkah yang pertama itu adalah yang harus kita tunjukkan. Nah, ini nih. Tunjukkan bahwa W bukan himpunan kosong. Jadi akan ditunjukkan, oh maaf, ini tuh saya singkat ya, akan ditunjukkan. Ya, akan ditunjukkan ADT atau akan dibuktikan boleh ADB ya. Akan ditunjukkan bahwa W bukan himpunan kosong. Nulisnya boleh gini atau ada tanda lain yang gini ya, boleh. Nah, ingat kalau kita mau menunjukkan bahwa suatu himpunan itu tidak kosong, kita harus setidaknya menunjukkan bahwa dia memiliki minimal satu anggota di sana. Jadi di sini caranya ya seperti yang kemarin kita lakukan di ruang vektor, kita pilih anggota yang kira-kira pasti ada di W gitu. Ini kan yang setidaknya kan pilih, saya di sini saya pilih yang paling mungkin gitu bahwa ini isinya ada ini 0 0 0 0. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau isinya 0 1 1 0 boleh? Boleh. Kalau 0 100 100 0 boleh. Yang penting kita harus tunjukkan secara spesifik bahwa si W ini punya anggota setidaknya satu. Yang paling basic, paling sederhana ya udah saya pilih aja isinya 0. Pilih 0 0 0 0 dan ini adalah anggota dari W. Kenapa dia anggota dari W? Karena pertama diagonalnya 0 dan ini adalah yang bagian sini dan sininya itu anggota bilangan real. Karena syarat keanggotaan di W cukup seperti ini saja. Gitu ya. Nah, kemudian artinya setelah kita bisa menunjukkan bahwa setelah kita pilih anggota di W, kita kasih kesimpulan. Jadi terbukti bahwa W-nya bukan himpunan kosong. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua akan ditunjukkan bahwa apa tuh? V-nya merupakan subhimpunan dari V. Di sini taruhlah ini sama namanya V ya. V-nya itu isinya ruang vektor matriks 2 kali 2. Ya. Nah, ini cara menunjukkan subhimpunan gitu ya. Kita harus tunjukkan bahwa setiap anggota di W itu adalah anggota di V. Kita lihat W itu kan didefinisikan isinya matriks 2 kali 2 tapi ada syarat tambahan diagonalnya 0. Padahal syarat keanggotaan di V cukup matriks yang ukurannya 2 kali 2. Jadi matriks ukuran 2 kali 2 yang mau kayak gimana pun ada di V. Artinya apa? Artinya berdasarkan definisi ini jelas bahwa dia merupakan subhimpunan dari V. Ya. Nah, jadi sini bisa kita tuliskan jelas berdasarkan definisi dari W. Nah, bahwa W itu adalah subhimpunan dari V. Gitu aja ya yang nomor yang bagian 2. Kemudian yang ketiga akan ditunjukkan bahwa untuk setiap ini saya mulai menggunakan simbol-simbol teknis ya. Untuk setiap ya akan ditunjukkan untuk setiap U, V kecil yang ada di W akan berlaku U tambah V.
Oh ya, kalau penjumlahannya nggak dikasih tahu harus kayak gimana, berarti penjumlahan dan perkaliannya yang dipakai adalah penjumlahan dan perkalian standar. U tambah V anggota di W. Gimana caranya? Mirip seperti yang kemarin. Ambil U, V anggota W sebarang. Artinya apa? Artinya U-nya sama dengan, karena ini matriks, jadi saya tulisnya pakai huruf besar. Ya nggak apa-apa lah ya, supaya nggak ketukar sama V. Tadi seharusnya saya nggak pakai simbol V. U sama dengan 0, B1, C1, 0. Dimana B1, C1-nya anggota real aja gitu ya. Kemudian V-nya ini V-nya gini aja. Itu sama dengan 0, B2, C2, C2. Nah, C2, 0. Oke, jadi ini B2, C2 anggota real. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa U tambah V anggota W. Artinya, yang harus ditunjukkan adalah bahwa hasil penjumlahan ini bentuknya kayak yang ada di W. Jadi U tambah V itu bentuknya matriks 2 kali 2, kemudian diagonalnya 0 semua. Gitu ya. Nah, U tambah V, ya kita tambahkan dulu aja. 0, B1, C1, 0, ditambah 0, B2, C2, 0. Ini sama dengan 0, B1 tambah B2, C1 tambah C2, 0. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa U tambah V anggota W. Kenapa? Karena U tambah V-nya itu anggota matriks 2 kali 2. Jadi U tambah V itu merupakan matriks 2 kali 2. Kemudian si B1 tambah B2. B1 kan tadi real, B2 real. Yang ini anggota real. Ini juga sama anggota real. Terus diagonalnya sebenarnya kuncinya itu adalah bahwa bentuknya itu harus diagonalnya adalah 0. Yang lainnya sih bebas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia merupakan anggota dari W. Jadi dikasih kesimpulan. Jadi terbukti bahwa U tambah V itu anggota W. Sekarang yang terakhir, yang keempat, akan ditunjukkan untuk setiap U di W dan skalar di real, ya, maka U kali K kali U anggota dari W. Seperti biasa, kalau ada kata-kata untuk setiap, di sini harus kita tuliskan ambil dulu. Ambil sembarang U anggota W. Ya, ambil sembarang U anggota W. Artinya apa? Artinya U-nya sama dengan 0, B1, C1, 0. Mana B1, C1 anggota real. Nah, kemudian sekarang dan langsung aja ya. Kalau real K-nya kan skalar, jadi nggak usah kita rincikan. Nah, kemudian langsung kita kalikan, akan ditunjukkan bahwa KU anggota W. Sama, kalau kita mau menunjukkan KU itu anggota W, artinya kita harus tunjukkan bahwa bentuk K atau KU itu adalah matriks 2 kali 2 yang bentuknya bagian diagonalnya itu 0 semua. Jadi ini KU sama dengan K dikalikan matriks U. 0, B1, 0, C1, 0. Nah, ingat sifat perkalian skalar dengan matriks, kita kalikan skalar ini ke semua entry-nya. Jadi ini K kali 0, K kali B1, K kali C1, K kali 0. Ini sama dengan 0, KB1, KC1, 0. Nah, dapat dilihat bahwa karena bentuknya sesuai dengan keanggotaan yang ada di W, maka kita bisa tuliskan bahwa dia merupakan anggota W. Jadi,
terbukti bahwa KU itu anggota dari W. Nah, sekarang kesimpulan secara keseluruhan. Kok ini kan tadi kesimpulan per poin ya. Sehingga berdasarkan 1 sampai 4 gitu ya, atau dari 1 sampai 4 terbukti atau diperoleh terbukti bahwa W itu sub ruang dari W. Gitu ya. Jadi terbukti W itu sub ruang dari V. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, selanjutnya nih masih mirip. Yang kedua ya, diketahui D-nya itu isinya himpunan yang isinya matriks 2 kali 2, saya tulis dulu matriks 2 kali 2 katanya ya. Tapi determinannya 0. Oke, jadi di sini syaratnya tidak dibentuknya tapi determinan dari ini harus 0. Atau kalau lebih mudah dituliskannya AD min BC. Itu kan rumus determinan AD dikurang BC. Jadi rumus determinan untuk matriks 2 kali 2 adalah AD min BC. Ini harusnya sama dengan 0. Jadi syarat suatu benda gitu. Syarat suatu benda merupakan anggota di D, dia itu harus yang pertama harus merupakan matriks yang ukurannya 2 kali 2, dan yang kedua determinannya itu harus determinannya harus 0 ya, determinannya harus 0. Jadi nanti ada juga syarat yang determinannya nggak boleh 0. Kalau di sini disyaratkan bahwa determinannya harus 0. Nah, kita akan ditunjukkan D-nya subruang apa nih? Ruang vektor matriks 2 kali 2 itu biasanya tulisnya gini, M 2 kali 2. Gitu ya, biasanya jadi ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita lakukan seperti yang saya singgung juga di pertemuan pekan lalu, bahwa kalau di sini yang kita lakukan sebenarnya bisa dilihat sebagai template gitu ya. Jadi kalau yang di ruang vektor itu kita ada langkah-langkah apa gitu ya. Nah, di situ ada hal-hal yang berulang gitu kata-katanya. Tapi ada bagian tertentu yang disesuaikan dengan soalnya. Ini juga sama. Jadi kalau kalian bisa menyimaknya lebih dalam atau dikaji lagi lebih dalam, kalian bisa lihat bahwa ini tuh perulangan langkah-langkahnya. Yang perlu kalian pahami adalah mengganti bagian-bagian tertentu dengan soal yang dimaksud gitu ya. Nah, seperti yang ini nih, nomor yang pertama nih ya. Yang pertama, langkah pertama adalah akan ditunjukkan bahwa D bukan merupakan himpunan kosong. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa langkah yang harus kita ini notasinya biasa kan saya kasih ini aja lah. Ya, jadi kita harus untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan bukan merupakan himpunan kosong, kita harus menunjukkan bahwa setidaknya dia punya satu elemen di dalamnya, setidaknya ada satu. Ya, jadi di sini kita tuliskan pilihnya boleh apa aja. Boleh apa aja matriks yang penting memenuhi syarat ini. Misalkan nih saya pilih matriks identitas saja ya. Pilih 1001. Boleh nggak ya? Boleh aja, tapi cek apakah dia memang anggota D atau bukan. Ternyata determinannya adalah 1, padahal syarat keanggotaan di sini adalah determinannya harus 0. Artinya ini tidak memenuhi untuk menjadi anggota dari D yang kita maksudkan. Begitu kita cari pilih nih, pilihnya 0, paling gampang adalah matriks 0. Ya, gimana determinan dari pilih 0,0. Nah, kemudian determinan dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu adalah sama dengan 0. Ya, sehingga kalau tadi kita nggak setelah pilih langsung anggota, kenapa? Karena kalau yang tadi sudah tergambar dari bentuknya. Nah, ini kan
Dari bentuknya udah kelihatan, tapi di sini yang dilihat bukan hanya saja bentuknya yang merupakan matriks 2 kali 2, tapi kita harus tunjukkan juga bahwa memang ada syarat tambahan nih. Determinan dari ini adalah sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa 0, 0, 0, 0 itu anggota dari D. Ya, jadi terbukti bahwa D-nya bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, akan ditunjukkan bahwa D itu subhimpunan dari M2 kali 2. Ini juga, tadi jawabannya apa? Yang tadi kita jawab dengan jelas berdasarkan definisi dari W bawah. Nah, ini juga sama. Kenapa sama? Karena syarat keanggotaan di M2 kali 2 adalah ya, maksudnya dia berdasarkan namanya saja sudah ketahuan matriks 2 kali 2. Jadi, untuk menjadi subhimpunan dari sini, yang penting adalah ukuran matriksnya 2 kali 2. Sedangkan ini di D juga sudah terlihat, dia didefinisikan bahwa elemennya itu adalah matriks 2 kali 2. Dengan demikian, di sini kita bisa tulis jelas berdasarkan definisi dari D itu adalah subhimpunan dari M2 kali 2. Gitu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga akan ditunjukkan bahwa untuk setiap, di sini saya tulisnya U aja nggak apa-apa, UV anggota D, maka U tambah V, atau tulisnya berlaku U tambah V itu anggota D juga. Ingat, kalau ada untuk setiap di sini, langkah pertama adalah selalu ambil U, V anggota D sembarang. Artinya apa? Artinya U-nya itu isinya adalah A1, B1, C1, D1, di mana A1, D1 min B1, C1 sama dengan 0. Kemudian V sama dengan A2, B2, C2, D2, di mana A2, D2 min B2, C2 itu sama dengan 0. Sekarang yang akan kita tunjukkan, akan ditunjukkan U tambah V anggota D. Ya, artinya kalau kita mau menunjukkan dia anggota di D, kita harus tunjukkan bahwa bentuk matriksnya adalah 2 kali 2, kemudian determinannya sama dengan 0. Di sini dioperasikan dulu, U tambah V sama dengan A1, B1, C1, D1, ditambah A2, B2, C2, D2. Nah, ini sama dengan, tambahkan biasa saja, A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Nah, apakah sudah cukup sampai sini? Belum, karena di sini kita baru memperlihatkan bahwa U tambah V itu betul, dia ukurannya 2 kali 2. Tapi ingat, ada syarat lain. Syaratnya itu determinannya harus sama dengan 0. Nah, kira-kira akan sama dengan 0 nggak? Kita punyanya A1, D1, B1, C1. Ini yang ini ya, kita cari dulu ya. Determinan dari U tambah V, ya gini aja, sama dengan A1 tambah A2 dikali D1 tambah D2 dikurangi B1 tambah B2, C1 tambah C2. Nah, jadi berapa tuh? Saya tulis ulang lagi aja ya, supaya nggak bolak-balik. Ini determinan U tambah V sama dengan A1 tambah A2 dikali D1 tambah D2 dikurangi B1 tambah B2 dikali C1 tambah C2. Nah, kaliin biasa aja, A1D1 tambah A1D2 tambah A2D1 tambah A2
A2D2 dikurangi B1C1 min B1C2 min B2C1 min B2C2. Nah, kita kelompokkan yang kita punya itu adalah A1D1, ini kelompokkan dulu ya, min B1C1, udah. Ditambah ini A2D2 dikali ini nih, B2C2 dikurangi B2C2. Nah, sisanya tulis lagi A1D2 tambah A2D1 min B1C2 min B2C1. Nah, tadi kan yang sudah kita punya apa? Yang kita punya adalah bahwa nilai A1D1 min B1C1 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. 0 ya, ditambah ini juga 0 tadi. Ini juga, ini kan masih belum tahu berapa nilainya. Artinya, kalau kita belum tahu nilai ini dan ya seterusnya ke sini, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dia sama dengan 0. Jadi tuliskan saja tidak sama dengan 0. Dengan demikian, karena ada satu sifat yang sifat keempat tidak terpenuhi, maka D itu bukan sub ruang dari M2 kali 2. Gitu. Ya. Jadi untuk yang pembuktiannya tidak terbukti, itu contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang ini silakan kalian coba dulu latihan yang sudah diupload di live. Silakan kerjakan latihannya dulu. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pada saat sesi Zoom ya, karena selanjutnya materinya juga yang ini saya akan bagi videonya jadi 2 bagian ya, walaupun kita dalam satu pertemuan karena ini sudah agak sedikit berbeda pembahasannya ya. Ini masuk ke kombinasi linier. Ini atau ini nih ada satu lagi. Nah, ini deh satu lagi, contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi, setelah itu kalian coba kerjakan latihannya di live. Oke, ya supaya kalian bisa lebih punya gambaran terkait apa yang akan dikerjakan. Nah, diketahui V itu isinya adalah R2 ya, maksudnya jadi ruang vektornya itu adalah ruang vektor R2. R2 itu gimana? R2 itu isinya kayak gini, A, B, tadi seperti yang sudah saya sempat sampaikan ya. A, B bentuknya tapel gini, di mana AB-nya anggota bilangan. Nah, ini tuh ruang vektornya ruang vektor R2. Kemudian operasinya penjumlah dan perkalian biasa atau standar. Nah, kemudian misalkan W-nya sama dengan isinya kayak gitu. A, 0 anggota R2 di mana AB itu anggota R. Nah, periksa apakah kita diminta periksa, artinya kita diminta ngecek dia subruang atau bukan. Jadi harus hati-hati ya kalau diminta buktikan. Biasanya sih itu sudah terbukti, tapi kadang-kadang ada juga kalau yang salah tulis soal bisa saja perintahnya buktikan padahal kenyataannya dia bukan subruang. Nah, di sini yang akan ditunjukkan atau bukan ditunjukkan ya, akan diperiksa W itu subruang dari V. Nah, untuk menunjukkan dia subruang, langkah yang pertama adalah akan diperiksa bahwa W itu bukan himpunan kosong. Ya, seperti tadi pilih, tuh kan sama pilih W-nya. W itu kan isinya bentuknya gini, kita pilih saja anggota. Misalkan 0,0 ya. 0,0 dan ini dia adalah anggota di W. Jadi ini terbukti bahwa
W-nya bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, akan diperiksa bahwa W-nya subhimpunan dari V. Ini juga jelas ya, malah ini ditulis banget bahwa anggota di W itu adalah anggota di R2. Ini juga sama, jelas berdasarkan definisi dari W, bahwa definisi W itu adalah subset dari, langsung aja sini ya. Nah, gitu. Jelas berdasarkan definisi W-nya subset dari V. Kemudian yang ketiga, ini kenapa jadi miring tulisannya ya. Yang ketiga itu akan diperiksa apakah untuk setiap taruhlah U lagi nggak apa-apa ya pakai huruf yang sama, atau jangan karena ada huruf V. Peki aja gitu ya, Peki anggota W, maka berlaku P tambah Q itu anggota dari W. Nah, ingat ada untuk setiap, ambil P anggota dari W sembarang. Artinya P-nya sama dengan A,0 boleh. Dimana A,B-nya hanya anggota dari R2 ya sebenarnya. Yang Q sama dengan ini A1, ini A2. A2,0 dimana A2 anggota R. Ini bukan R2, R aja ya. Anggota R. Nah, sekarang akan ditunjukkan, akan diperiksa bahwa P ditambah Q itu anggota dari W. Nih, tulis dulu P tambah Q, saya tuliskan dulu ini A1,0 ditambah A2,0. Sama dengan A1 tambah A2,0. Nah, kita sekarang cek apakah betul P tambah Q ini anggota dari W. Perhatikan bahwa syarat keanggotaan dari W itu adalah bentuknya harus tuple, ya, atau pasangan terurut ini. Kemudian yang bagian awalnya itu boleh bilangan apa saja, tapi yang bagian kedua ini harus 0. Nah, kita lihat bahwa di sini A1 tambah A2-nya, karena A1-nya real dan A2-nya real, maka otomatis penjumlahan ini akan merupakan anggota real. Kemudian yang bentuknya di sini masih 0, itu sesuai dengan syarat keanggotaan di W. Sehingga di sini jadi terbukti bahwa P tambah itu anggota dari W. Sekarang langkah yang keempat. Yang keempat akan diperiksa bahwa untuk setiap P anggota dari W dan K yang merupakan skalar, maka berlaku K kali P itu anggota dari W. Nah, langkah pertama, ambil P anggota W sembarang, artinya P sama dengan A1,0, di mana A1-nya anggota real. Nah, ini sekalian aja di sini. Nah, di sini K anggota real, ya. Nah, artinya PA ini. Nah, kemudian kita langsung operasikan aja K kali P sama dengan K dikalikan A1,0 atau sama dengan, ingat perkalian vektor K kali A1, K kali 0 ya sebenarnya gitu aja. Tapi ini jadi K A1 karena ya ini 0. Dan ini berdasarkan syarat keanggotaan dari W-nya. Dia jelas merupakan anggota W. Ya. Sehingga
berdasarkan 1 sampai 4 terbukti bahwa W itu subruang V, ya. Jadi seperti itu, silakan kalian coba latihannya. Nanti kalau ada yang tidak difahami silahkan disampaikan pada sesi Zoom. Untuk topik ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.